dia Dajjal. Di zaman Nabi Isa berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Nah, Nabi Isa lahir karena mujizat Allah kan? Kalimatullah, disebutnya kalimatullah. Karena lahir karena kalimatullah. Beliau adalah proses kelahirannya sesuatu yang ajaib. Ini kudratullah dan keajaib, keagungan Allah. Lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa sejak kecil itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria ini adalah kakeknya. Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam. Maka Nabi Isa ini adalah cucu Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria saat itu melahirkan anak yang bernama Nabi Yahya. Itu hampir satu usia, satu angkatan dengan Nabi Isa. Kedua-duanya dibawa ke Baitul Maqdis, bumi Isra Mi'raj Rasulullah, di Al-Aqsa. Mendengar ceramah pendeta Sanhedrin. Pendeta Sanhedrin inilah pendeta yang memalsukan Taurat menjadi Talmud. Apa yang mereka lakukan? Yuharifunal kalima amma wadih. Dia menghapuskan satu ayat dari tempatnya. Summa yaktubunal kitaba biaidihim. Lalu dia menulis ayat dengan tangannya sendiri. Summa yakuluna hadza min indillah. Kemudian dia mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah. Maka setiap kali mereka ceramah tentang inilah Bapak Ibu Taurat yang Allah turunkan pada kita, itu di Masjidil Aqsa, itu di Baitul Maqdis. Nabi Isa saat itu usianya baru 9 tahun. Nah, Nabi Isa dibawa sama Nabi Zakaria ke Baitul Maqdis, mendengarkan ceramahnya pendeta Sanhedrin tentang Taurat. Ketahuan sama Nabi Isa yang seusia ini. Loh, kok Taurat kayak gitu? Itu bukan Taurat. Langsung Nabi Isa seusia dedek ini naik ke atas bangku. Langsung tolak pinggang. Wailun lakum in tahu an hadhil mushkilah. Celaka kalian, berhenti dari kebusukan kalian. Innakum tuharifuna al-kalima amma wadih. Kalian telah merubah satu ayat dari tempatnya. Itu ayat kalian sendiri yang ngarang. Taurat demi Allah, bukan demikian. Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah. Allah mewahyukan kepadaku bukan hanya Injil tapi juga Taurat. Taurat yang kalian maksudkan harusnya begini, bla 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 bla. Setiap kali ceramah pendeta Sanhedrin itu dibantah sama Nabi Isa. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah, Nabi Isa membantahnya karena mereka membohongkan Taurat. Maka apa yang terjadi? Wah, itu para pendeta Sanhedrin kumpul tuh. Ini anak, iki bocah, kalau dibiarin tekor kita. Ketahuan bohongnya kita kan? Jadi gimana? Bunuh dia. Kita ini pesuruh Tuhan, gak mungkin kita membunuh orang manusia. Apalagi dia Nabi dan Rasul. Gampang, bukan kita yang membunuhnya. Kan kita sudah terbiasa mengarang cerita. Bikin aja cerita. Cerita apa? Cerita Tuhan bingung. Dikarang cerita Tuhan bingung, disebarkan kepada manusia. Maka jadi agama sekarang. Kenapa Tuhan bingung? Bingung mikirin Nabi Adam. Udah jelas jangan dipetik tuh bawah pohon kayu. Dipetik sama Siti Hawa kan? Lalu dimakan. Tuhan marah saat itu. Tuhan murka. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, aduh kasihan Adam. Adam tuh manusia. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil hancur, apalagi Adam. Maka bingung Tuhan. Kok Tuhan bingung? Inilah jahatnya, inilah sesatnya mereka. Akhirnya Tuhan menemukan ide. Eureka, kata Tuhan. Aku ini kan Tuhan. Tuhan immortal, tidak mati. Kalau gitu aku saja yang dihukum. Kita tahu pada akhirnya Samiri di zaman Nabi Musa Dajjal, dan di zaman Nabi Isa Dajjal berganti nama Yudas. Kenapa dia berganti nama? Untuk menyembunyikan identitasnya, dan dia berganti-ganti kostum. Lalu kapan nanti Dajjal muncul? Saya sampaikan untuk masa kita ya Bapak Ibu sekalian. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri itu yang akan kita bahas tuntas. Tuhan bingung tadi. Tuhan bingung tadi. Akhirnya gimana? Aku kan Tuhan, aku tidak mati. Kalau gitu aku saja yang menggantikan Adam, jangan Adam yang dihukum. Jibril, sini Jibril. Catat Jibril, bikin maklumat Tuhan. Baik Tuhan, Jibril buka laptop, ketik tuh maklumat Tuhan .2. Sampun Tuhan. Tulis Jibril, nomor 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasyar. Baik Tuhan, maklumat Tuhan .2. Nomor 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya. Kemudian apa? Ketika Tuhan berpikir akan menjelma menjadi manusia, Tuhan bingung bagaimana turun ke bumi. Kalau turun begitu saja simsalabim, tring ada, manusia nggak akan percaya. Oh, berarti Tuhan harus menjelma menjadi manusia, lahir secara normal. Jibril, nomor 2 Jibril. Baik Tuhan, apa Tuhan? Tuhan lahir secara normal.
Baik, maklumat nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Bingung lagi Tuhan, kalau Tuhan lahir secara normal, lah siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Jibril ngasih masukan sama Tuhan. Masya Allah, inilah jahatnya, sesatnya Sanhedrin. Ini mereka mengarang cerita ini. Tuhan, boleh saya interupsi ngasih masukan? Oh, apa itu Jibril? Gini Tuhan, Engkau pernah mengutus saya ke Bethlehem, ke Nazaret. Di Nazaret ada seorang wanita suci Tuhan. Dia belum pernah mengotori dirinya dan kesuciannya. Hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu Tuhan. Siapa Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nah ini sesatnya mereka kan. Apa kata Jibril? Maryam Tuhan, Maryam binti Imran. Dia wanita yang hidupnya suci hanya untuk beribadah padamu. Betulkah Jibril? Iya Tuhan. Aneh, Tuhan tidak tahu. Kurang update rupanya Tuhan dalam cerita ini. Maka apa kemudian kata Tuhan? Jibril, ihbit ilal kulli Maryam li'annani sa'anfuh min ruhi ilaiha. Jibril, turun kamu ke Maryam, sampaikan pada Maryam, kalau aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka Maryam pun hamil mengandung Yesus Kristus, melahirkan sang penebus dosa. Tuhan lahir menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa Adam. Artinya menebus dosa manusia. Maka Tuhan harus mengorbankan dirinya demi dosa, menebus dosa manusia, agar bukan manusia yang dihukum. Inilah cinta kasih Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Dari sini lahir doktrin agama ini kan? Allahu Akbar. Cerita ini pun dikarang, disebarkan kepada raja-raja Herodes, raja-raja Romawi. Yang terhasut saat itu adalah Herodes. Maka semuanya faham kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Makanya mereka mengatakan Innallaha Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu Innallaha Isa ibnu Maryam. Surat Al-Maidah ya. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam. Nah ini dari kalangan orang-orang ini, pendeta Sanhedrin yang di zaman Nabi Zakaria mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud. Dan ini bujuk rayu siapa? Dajjal. Kemudian Bapak Ibu mati Allah, maka ketika cerita ini disebarkan, fahamlah Nabi Isa kalau nyawanya terancam. Maka Nabi Isa pergi meninggalkan Palestina, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Al-Quds, mengembara. Saat itu usianya genap 12 tahun. Mengembara Nabi Isa alaihissalam, ada satu kaum di mana kaum itu banyak yang buta sejak lahir, diobatin oleh Nabi Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap, sembuh. Masaha yamsahu masihan wa mashatan. Mashan wa mashatan. Diusap. Mengusap itu masaha. Maka orang yang mengusap disebut masihun al-masih. Man anta? Kaifa tastati an tuslih hadzal ain? Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa menyembuhkan kedua mata saya ini? Aina ya? Apa kata beliau? Aku Isa bin Maryam. Aku Nabi dan Rasulullah. Berimanlah kepadaku. Engkau Nabi dan Rasulullah? Iya. Allah telah mengutusku menjadi Nabi dan Rasul bagi kalian. Dijelaskan dakwah Nabi Isa. Berimanlah mereka. Salah satu dari mereka yang beriman bernama Barnabas. Mengembara lagi. Ketika mengembara lagi ada pula kemudian ada yang beriman lagi. Di antara mereka ada yang penyakit sopak belang. Diusap oleh Nabi Isa. Bismillah dengan kodrat Allah. Dengan izin Allah sembuh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masaha yamsahu diusap. Sembuh. Siapa Anda? Kenapa Anda bisa menyembuhkan? Demi Tuhan, bukan manusia yang bisa menyembuhkan ini. Aku manusia, aku Isa bin Maryam. Hati-hati. Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul kalian. Dakwah mereka. Didakwahi mereka sama Nabi Isa. Berimanlah mereka. Salah satu di antara mereka bernama Yakobus. Terus berdakwah tuh kemana-mana. Di antara mereka beriman semua. Kemudian ada 12 orang. Ada 12 orang yang kemudian menjadi murid Nabi Isa alaihissalam. Kemanapun Nabi Isa pergi, mereka menemaninya. Itulah yang kita kenal dengan sebutan Hawariyun. 12 orang. Nah, ini Bapak Ibu sejarah Nabi Isa. Nah, Dajjal masuk ke tengah-tengah Hawariyun. Jumlah mereka yang tadinya 12 menjadi 13. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dajjal dia Bapak Ibu. Hati-hati kalian, iblis telah masuk ke tengah-tengah kalian, kata Nabi Isa. Hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kita.
Mereka menyangka iblis itu yang tidak terlihat, padahal iblis yang dimaksudkan adalah Yudas. Siapa yang paham itu? Barnabas. Pengikut Nabi Isa yang paling jeli dan cerdas. Dialah yang menuliskan kembali Injil yang benar, sehingga disebutlah Injil Barnabas, yang kemudian dituliskan kembali oleh Ashabul Kahfi. Siapa yang menulisnya Ashabul Kahfi? Pimpinan Ashabul Kahfi, Maximilianus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terungkap semua misteri ini kan, semua fitnah sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nanti kita bedah di masa fitnah di zaman kita. Di zaman Nabi Muhammad ada sosok yang diduga Dajjal. Dia bernama Ibnu Soyad. Ciri-cirinya mirip Dajjal, tapi ternyata dia bukan Dajjal. Ya. Rasulullah belum pernah bertemu Dajjal. Yang pernah bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat dari Persia, sekampung dengan Salman Al-Farisi. Dia adalah seorang pelaut. Dia melihat Dajjal dengan mata kepala sendiri. Ini satu dalil kuat bagi kita bahwa Dajjal itu manusia, bukan Fomeo. Setelah sampai kepada momen terkait dengan Yudas Iskariot ini, pengkhianatannya, Allah berfirman pada Nabi Isa, Isa bin Maryam, aku akan menyampaikan engkau kepada saat di mana engkau akan aku angkat. Ya. Bapak Ibu silakan buka Quran surat Al-Imran ayat 55. Nabi Isa merasakan akan ada pengkhianatan dari Yudas Iskariot dan kaumnya. Para pendeta Sanhedrin berhasil menipu Raja Romawi yang bernama Herodes, atau orang menyebutnya Herodus yang agung, the Great Herodus. Maka saat itu Herodus dan pasukan Romawi datang mencari-cari Nabi Isa untuk menangkap Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Allah wahyukan itu pada Nabi Isa. Maka Nabi Isa memahami itu, kemudian Nabi Isa berfirman. Ada dalam Quran surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Ya, surat As-Saff. Ingatlah ketika bersabda Isa bin Maryam kepada Hawariyin, siapakah yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Itu saat terakhir perpisahan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Datanglah seseorang kepada Nabi Isa dan kaumnya Hawariyun. Intabi wa antum, intabi wa antum. Bersembunyilah kalian, bersembunyilah kalian. Wa anta ya Masih Nabi Allah. Anda juga wahai Nabi Allah. Anda harus bersembunyi. Kenapa? Sesungguhnya Herodes dan tentaranya Romawi dan juga para pendeta Sanhedrin sekarang datang untuk menyangkap Anda dan menyalib Anda Tuanku. Maka Nabi Isa kemudian memerintahkan kaumnya bersembunyi, termasuk Nabi Isa pun bersembunyi. Bersembunyilah semuanya. Nah, Herodes bilang, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, kata Herodes, aku tawarkan dengan bijaksana. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi? Aku tidak akan menangkap kalian. Yang aku butuhkan Al-Masih. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan berikan dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus atau harta kerajaan Herodes. Dan aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Yudas Iskariot, Dajjal. Aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Dan aku butuh harta untuk keliling dunia. Kalau gitu aku saja yang memberitakan. Pucuk dia cinta ulam. Tiba kata dia. Keluarlah dia. Berbicara kepada Herodes. Ya, berbicara kepada siapa? Herodes, Raja Romawi. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di situ Allah berfirman kepada Nabi Isa. Quran surat Ali Imran ayat 55. Iz qala Allahu ya Isa. Iz qala, ingatlah ketika berfirman. Ingatlah Muhammad qala ketika berfirman. Siapa? Allah. Ya Isa, hai Isa, ini mutawaffika. Kalimat mutawaffika, wafat itu bukan berarti mati. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Itu artinya bukan mematikan kau. Wafat tidak selamanya artinya mati. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bilail wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan engkau di waktu malam dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Artinya wafat ini bisa berarti tidur. Berarti Nabi Isa kalimat ini mutawafika, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau Isa. Jadi Nabi Isa ditidurkan, tidak dimatikan. Warafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Artinya Nabi Isa diangkat dengan fisiknya.
wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Yang bergelar Al-Masih itu bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam.